melakukan kegiatan saya, melakukan tugas saya, yang dimana saya mendapat tugas untuk mempresentasikan dari diklat yang selama ini saya ikuti, yaitu diklat PKG BJK. Sebelumnya, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dengan kalian sesama. Baiklah teman-teman, untuk memberikan waktu akan saya mulai, yaitu hari ini saya akan mempresentasikan tentang kegiatan bagaimana merancang pembelajaran berbasis proyek dan komunitas dengan komunitas belajar sekolah. Di sini saya mengangkat dengan tema roda bakar, yaitu turunan dari bahan kardus bekas. Latar belakang dari pendidikan berbasis proyek ini adalah pembelajaran yang melibatkan siswa dalam menyelesaikan proyek yang kompleks dan nyata yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikasi, di mana di dalamnya ada beberapa karakteristik utama dari pendidikan berbasis proyek, yaitu yang pertama adalah fokus dari pendidikan berbasis proyek adalah peserta didik siswa bekerja pada proyek dengan jangka yang panjang yang melibatkan penelitian, perencanaan, dan penyelesaian masalah nyata. Yang kedua, pendidikan berbasis proyek adalah pembelajaran yang aktif, di mana siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran dengan melakukan eksperimen, mengumpulkan data, dan membuat keputusan. Yang ketiga, keterampilan berkolaborasi. Ini adalah untuk mendorong kerjasama tim, di mana peserta didik atau siswa bekerja bersama untuk menyelesaikan suatu proyek. Yang keempat, penilaian berbasis produk. Penilaian tidak hanya didasarkan pada ujian atau tes, tetapi juga pada hasil akhir proyek dan proses yang dilalui siswa. Apalagi di lembaga pendidikan kita di jenjang 3, kalau penilaian berdasarkan ujian atau tes itu tidak ada, tapi penilaiannya berdasarkan proses atau hasil karya dari proyek yang dilakukan. Berikutnya, tujuan pembelajaran. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam dan bermakna bagi siswa melalui keterlibatan aktif dalam proyek nyata. Antara lain, yang pertama adalah mengembangkan keterampilan kritis dan kreatif anak melalui siswa untuk berpikir secara kritis, memecahkan masalah, dan berkolaborasi dalam menghadapi tantangan ilmiah, berinovasi dalam menghadapi tantangan dunia nyata. Yang kedua, meningkatkan kemampuan kolaborasi, di mana siswa akan berlatih bekerja sama dengan tim untuk merencanakan dan melaksanakan proyek yang mengajarkan mereka keterampilan bekerja sama dan berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketiga adalah memperkuat pembelajaran berbasis konteks atau bermakna yang bertujuan untuk menjadikan proses belajar lebih relevan, memotivasi, dan bermanfaat bagi siswa dalam jangka panjang. Yang keempat, tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan pengelolaan diri dan tanggung jawab dalam proyek berbasis tim. Siswa bertanggung jawab atas bagian-bagian tertentu dari proyek tersebut, sehingga mereka belajar mengelola waktu dan sumber daya. Jadi ini adalah proses ketika membuat proyek tersebut. Jadi anak-anak paham apa bagian-bagiannya, apa tugas-tugasnya. Yang kelima, tujuan programnya adalah memfasilitasi pembelajaran berbasis inquiry, bertanya dan bereksplorasi, khususnya untuk anak belajar untuk mengeksplorasi dirinya dan kemampuannya. Yang keenam, mendorong refleksi dan evaluasi. Setelah proyek selesai, diharapkan siswa diberi kesempatan untuk menganalisis dan merefleksikan proses dari hasil proyek, sehingga meningkatkan kemampuan mereka dalam mengetahui pekerjaan mereka sendiri. Maksudnya begini, ketika setelah selesai, anak-anak diberi kesempatan untuk bercerita, saya tadi sedang apa, sedang melakukan apa, seperti itu. Dan terakhir, tujuan programnya adalah menghubungkan
APE. Yang ketiga adalah implementasi, yaitu membuat APE terhubungan dari bahan kardus tugas. Dan terakhir adalah profesi untuk menilai hasil akhir untuk mengajukan peserta. Yang ketiga adalah hasil yang diharapkan dari pembelajaran berbasis musik ini adalah terbentuknya alat permainan edukatif terhubungan dari bahan kardus tugas. Yang kedua, terlaksananya pembelajaran yang berdiferensiasi dan berbiasaan, yaitu sport education model ini seperti yang sangat berorientasi pada pembentukan tim dan peran. Misalnya ketika lomba jadi anak-anak itu menjadi berperan, ada yang sebagai ketua timnya, ada yang sebagai wasit kalau dalam perlombaan, ada yang sebagai penghitung skor. Jadi anak-anak dilatih untuk perlombaan yang dinamakan dengan set atau sport education. Lanjut kemudian berikutnya adalah struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Subjek dalam pembuatan pendidikan berbasis budaya ini adalah peserta didik yang terlibat utamanya. Peserta didik kami adalah kelompok B. Kalau untuk kelompok A bermampu, walaupun kelompok B pun ini nanti harus juga tetap dalam pengawasan guru. Untuk kegiatan ini sebagai komuniter untuk memperkuat intrakurikuler. Action waktu pelaksanaan ini adalah kurang lebih kami rencanakan 2 minggu. Sedangkan untuk kegiatan SEM-nya diterapkan pada pelajaran ketika pembelajaran, khususnya kalau kita di sisi murid kasar atau pada saat kegiatan global. Yang ketiga adalah keterbukaan dari pemanfaat aset ini, dari 7 aset yang harus kita kembangkan di semula ini adalah yang ada adalah aset manusia sebagai aset sosial, yaitu peserta didik, guru dan rekan-rekan guru. Maka apabila semua aset ini berkolaborasi dengan program ini untuk terlaksana program roda bakar, insya Allah akan terlaksana dengan lancar. Lanjut kita kapasitas yang dimiliki ini adalah kapasitas dari lembaga usaha sendiri, dan didirikan adalah kapasitas spesifik, yaitu sekolah mempunyai tempat yang mendukung untuk berbagai keuntungan sumber daya, yaitu sumber daya yang dari lembaga usaha juga. Komunitas ini memiliki sumber daya manusia yang merupakan aset manusia yang berpikir yang kita memberikan kelebihannya daripada kekurangannya. Untuk terlaksananya program yang mendukung keterampilan tujuan pembelajaran. Dan terakhir adalah kapasitas yang dimiliki adalah peserta didik. Peserta didik mampu bekerja sama karena mereka salah satu dari aset yang berperan sebagai student agency. Bahkan pembelajaran yang sekarang adalah diutamakan pembelajaran yang berpusat kepada murid, di mana kita sebagai pendidik hanya sebagai fasilitator. Lanjut kita rencana evaluasi. Ini adalah evaluasi dari hasil program pendidikan berbasis proyek. Yang pertama adalah waktu. Evaluasi akan dilaksanakan 1 bulan setelah kegiatan terlaksana. Yang kedua, teknik evaluasi dilakukan terhadap peserta didik dan anggota kelompok belajar siswa lihat melalui survei. Ini maksudnya dengan membuat itu aman dan nyaman, bisa berhasil dari apa tidak dengan. Kalau memang berhasil, sukses, bisa kita laksanakan, kita lanjut. Kalau tidak, ya kita cari yang lain. Untuk evaluasi dilakukan untuk melakukan perbaikan atas program yang dilaksanakan. Jadi setelah melaksanakan ini, kami akan melakukan evaluasi bermanfaat atau malah sebaliknya. Lanjut kita tantangan. Kemungkinan tantangan yang akan dihadapi dalam pembuatan proyek ini adalah yang pertama, kardus bekas cenderung memiliki kekuatan yang terbatas, sehingga terowongan yang dibangun mungkin mudah rusak jika tidak didukung dengan baik. Jadi kita pun harus mencari bahan kardus bekas yang benar-benar kuat. Itu. Yang kedua, membangun terowongan dengan ukuran tertentu. Dari kardus bisa jadi sulit karena terbatasnya ukuran kardus bekas yang tersedia. Ini tadi. Jadi kita harus mencari kardus yang sesuai dengan ukuran peserta anak didik kita. Yang ketiga, membuat terowongan dari kardus bekas membutuhkan keterampilan tangan dan kesabaran. Apalagi kalau anak-anak yang melakukan
tahu seumpama di rumah nanti ada bahan bekas bisa dimanfaatkan. Tidak harus permainan itu membeli dari buku. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman untuk presentasi saya kali ini. Sudah selesai saya akhiri. Dari presentasi yang saya lakukan ini tadi mungkin bermanfaat khususnya untuk diri saya sendiri, akan saya implementasikan ke anak didik. Dan penting bagi saya untuk mendapatkan saran masukan dari panjenengan, karena bagaimanapun suatu hasil akan mendapatkan suatu proses akan mendapatkan hasil yang baik dan maksimal kalau ada masukan dari rekan-rekan siswa. Mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan atau masukan dari rekan-rekan semuanya. Tanya mungkin ya Bu ya. Jadi semoga saya bisa menjawab. Jadi ini alhamdulillah hari ini kita dapat ilmu baru ya teman-teman. Luar biasa sekali ilmunya. Terima kasih sebelumnya ya. Mungkin pertanyaan saya, kebetulan kita kan ada di lingkungan sekolah TK, TK, di mana kita tahu semua anak TK itu bisa konsep atau fokus 10-15 menit saja sudah alhamdulillah. Di sini yang saya tanyakan ketika implementasi, bagaimana panjenengan bisa memotivasi anak-anak untuk bisa memahami tugas dan menyelesaikan tugas dengan baik. Karena kita tahu anak TK itu untuk bisa fokus 10-15 menit itu luar biasa sekali. Terima kasih. Terima kasih banyak atas pertanyaan. Benar sekali apa yang dikatakan Bu Yati. Kita akan membagi anak-anak itu fokusnya 5-10 menit. Dan ini pembuatan karya ini menurut saya di bulan mudah-mudahan sulit apalagi untuk anak ini. Ini menjadi nanti masukkan ke teman-teman. Mungkin yang pertama adalah kita akan belajar berdifferensiasi. Nah itu anak-anak bisa kita tunjukkan yang pertama dari video ini anak-anak, ini adalah contoh dari hasil karya dari kasus bekas. Kita tunjukkan ke anak bagaimana pembuatannya di video juga terus sekarang kelima mungkin insya Allah pasti anak-anak itu ada yang sudah bisa menyimak dan nanti bisa mengimplementasikan. Yang kedua dari saya mungkin saya bisa mempraktekkan dengan mempersiapkan kardus bekas itu tadi, menunjukkan bagaimana tahap-tahapnya secara pelan-pelan, kemudian anak-anak menyimak, setelah itu kita lanjut untuk membuat. Tapi yang itu teman-teman kita tidak bisa melepaskan karena itu menurut saya juga bahaya, karena di kardus dibentuk terowongan itu pasti ada bahan-bahan alat-alat yang berbahaya seperti gunting atau pisau dan sebagainya. Itu kalau itu saya pribadi yang melakukan saya. Jadi anak-anak sudah diberi perlengkapan yang sudah tinggal merangkai. Tapi anak-anak tetap dikasih tahu dari mana seperti ini, bagaimana seperti ini. Jadi dan untuk waktunya pun kami merencanakan kan 2 minggu. Jadi untuk waktu yang konsentrasi anak kan dari 5-10 menit. Tidak apa-apa. Hari pertama mungkin baru pengenalan dulu. Hari kedua kita belajar menggunting, anak-anak diajak menggunting untuk hal yang bisa dilakukan anak-anak untuk menggunting berat tapi dari yang ketiga nanti untuk membuatnya. Kemudian kan nanti definisinya kan anak-anak bisa untuk mengecat, menghiasi terowongan. Insya Allah anak-anak dapat melakukan demikian. Mungkin ada masukan nanti insya Allah saya akan mempraktekkan. Jadi masukan dari penjelasan akan sangat membantu referensi buat saya. Begitu. Monggo ya. Ini melanjutkan ya dari yang dimaksud Bu yang implementasi tadi ya. Nah itu apakah ini harus kolaborasi ya, anak-anak membuat dalam artian harus kerjasama atau bisa diterapkan di masing-masing anak melihat caranya ya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Begini,
anak secara pribadi nih maksudnya. Ya. Mungkin kalau anak kita akan kesusahan, ya, dan memerlukan waktu yang lama sekali. Kalau muridnya banyak, apalagi itu tambah ini. Mungkin tapi kalau untuk jenjang ke atas, mungkin bisa begitu. Untuk TK ini sementara kolaborasi. Kemudian, Tadi kan apa hari ini mendidik semua, besok apalagi itu loh Mas. oh itu, Iya. itu mungkin maksudnya Kolaborasi bisa jadi mungkin bisa terjadi. Iya. Ini yang kami buat